Ada satu kebohongan kecil yang tanpa sadar kita telan sejak lama. Kebohongan itu terdengar suci, terdengar bermoral, terdengar benar. Kebohongan itu berkata, "Kalau kamu ingin menjadi manusia yang baik, kamu harus mematikan hasratmu." Sejak kecil, kita diajari curiga pada keinginan, curiga pada dorongan, curiga pada api yang menyala di dada. Kita belajar bahwa hasrat identik dengan kesalahan, nafsu identik dengan dosa, keinginan identik dengan kelemahan. Maka kita tumbuh menjadi manusia yang aneh, ingin tapi merasa bersalah, berhasrat tapi membenci diri sendiri, menekan lalu diam-diam meledak. Dan anehnya, semakin kita berusaha menjadi baik, seringkali justru semakin dalam konflik batin itu. Di titik inilah Jalaluddin Rumi muncul, bukan sebagai hakim, bukan sebagai pengkhotbah, melainkan sebagai seseorang yang mengerti api di dalam diri manusia. Dan yang mengejutkan, Rumi tidak pernah mengajarkan pembunuhan hasrat. Ia tidak mengajarkan manusia suci yang dingin. Ia tidak mengajarkan jiwa tanpa gairah. Ia tidak membenci nafsu. Justru sebaliknya, Rumi memahami sesuatu yang jarang kita pahami hari ini, bahwa hasrat adalah bahan bakar kesadaran. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mari kita jujur sebentar. Hampir semua manusia hidup dengan konflik batin yang sama. Di satu sisi, kita punya keinginan. Kita ingin dicintai. Kita ingin diperhatikan. Kita ingin dekat. Kita ingin merasakan hidup. Tapi di sisi lain, ada suara di kepala kita yang berkata, "Tidak boleh, itu nafsu. Itu salah, itu memalukan." Akhirnya kita hidup terbelah. Ada bagian diri yang ingin, ada bagian diri yang menghakimi. Dan konflik ini sangat melelahkan. Banyak orang hari ini tidak kelelahan karena pekerjaan, tapi kelelahan karena perang batin yang tidak pernah selesai. Rumi memahami konflik ini jauh sebelum zaman psikologi modern. Dan ia menyebut akar masalahnya bukan pada hasrat itu sendiri, tetapi pada ketidaksadaran manusia terhadap hasratnya. Rumi sering menggunakan metafora api. Kenapa api? Karena api adalah energi murni. Api tidak pernah berpura-pura. Ia panas, ia hidup, ia bergerak. Dan Rumi melihat hasrat manusia seperti api. Api yang sama bisa membakar rumah, tapi api yang sama juga bisa menerangi jalan di malam gelap. Apakah kita menyalahkan api, atau kita belajar menggunakannya? Rumi tidak berkata, "Padamkan apimu." Ia berkata, "Kenali apimu." Karena api yang tidak dikenali akan menguasai pemiliknya. Dalam pandangan Rumi, hasrat adalah tanda kehidupan. Orang yang sama sekali tidak punya hasrat bukan orang suci. Ia orang yang mati secara batin. Hasrat adalah bukti bahwa jiwa masih bergerak, masih mencari, masih rindu. Masalahnya, manusia sering salah membaca apa yang sebenarnya ia rindukan. Kita mengira kita menginginkan tubuh, padahal kita merindukan kedekatan emosional. Kita mengira kita menginginkan kekuasaan, padahal kita takut merasa tidak berarti. Kita mengira kita menginginkan pengakuan, padahal kita ingin dicintai tanpa syarat. Rumi memahami bahwa hasrat adalah bahasa jiwa, bukan musuh jiwa. Masalah besar manusia modern adalah kita selalu jatuh ke dua ekstrem. Ekstrem pertama, menekan hasrat. Hasrat dianggap kotor, harus disingkirkan, harus dibungkam. Tapi Rumi tahu, apa yang ditekan tidak pernah mati. Ia hanya turun ke bawah sadar, dan dari sana ia muncul dalam bentuk lain. Kecanduan, pelarian, amarah yang tidak jelas, bahkan kebencian pada diri sendiri. Ekstrem kedua,
menuruti hasrat tanpa arah. Semua keinginan diikuti, semua dorongan dipuaskan, dan ini juga merusak, karena manusia kehilangan kendali, kehilangan makna, kehilangan kedalaman. Rumi tidak memilih dua-duanya. Ia memilih jalan ketiga, transformasi. Transformasi adalah inti ajaran Rumi. Hasrat tidak dibunuh, hasrat dimatangkan. Nafsu mentah adalah energi liar. Nafsu yang disadari menjadi kekuatan cinta. Disinilah banyak orang salah paham tentang cinta dalam ajaran Rumi. Cinta versi Rumi bukan cinta dingin, bukan cinta steril, bukan cinta tanpa gairah. Cinta Rumi panas, membara, hidup, tapi tidak egois. Cinta adalah hasrat yang sudah tidak berpusat pada aku. Itulah mengapa syair-syair Rumi terasa seperti mabuk, tapi bukan mabuk dunia, melainkan mabuk kesadaran. Kalau kita tarik ke konteks hari ini, ajaran Rumi sangat relevan. Kita hidup di dunia yang memprovokasi keinginan setiap saat. Iklan, media sosial, standar kecantikan, validasi digital. Tapi di saat yang sama, kita diajarkan untuk malu pada keinginan itu. Akhirnya lahirlah generasi yang ingin tapi merasa bersalah, berhasad tapi membenci diri sendiri, mencari makna tapi terjebak pelarian. Rumi tidak akan menghakimi manusia modern. Ia tidak akan berkata, "Kamu salah karena ingin." Ia akan berkata dengan lembut, "Keinginanmu itu ingin kamu pahami, bukan kamu bunuh." Rumi mengajarkan bahwa spiritualitas bukan tentang menjadi mati rasa. Spiritualitas adalah menjadi sadar saat merasa. Bukan memadamkan api, tapi menggunakannya untuk menerangi jalan pulang. Karena api yang sama bisa menghancurkan hidupmu atau mengantarkanmu pada kedalaman jiwa. Dan mungkin pertanyaan paling jujur dari Rumi bukan apakah kamu berhasrat, tapi kemana kamu mengarahkan hasrat itu? Semoga pembahasan ini membantu kita melihat diri sendiri dengan lebih jujur, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Karena mungkin masalah kita bukan terlalu bernafsu, tapi tidak pernah diajari bagaimana berdamai dengan api di dalam diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.